Aku berdiri di depan kafe yang megah, mengenakan gamis sederhana dan kerudung polos. Di dalam, suamiku dan ibu mertuaku tertawa bersama tamu-tamu penting, tanpa tahu siapa pemilik tempat ini. Saat mereka melihatku dan menyuruhku pergi karena merasa malu, aku hanya tersenyum. Haruskah aku memberitahu mereka bahwa tempat yang mereka banggakan ini milikku? Malam itu hujan turun deras. Langit mengirim tangisnya bersamaan dengan tangis dalam hatiku yang sudah terlalu sering kubungkam. Dan entah kenapa, aku bahkan tak berharap dia pulang lagi. Kalaupun dia datang, paling hanya masuk kamar tanpa bicara, atau kalau sedang buruk moodnya, mungkin melemparkan kalimat dingin sebelum tertidur sendirian di sisi ranjang yang tak pernah kutempati lagi sejak 2 bulan lalu. Suara derit lantai kayu di lorong seakan menjadi alarm kesedihan yang membangunkanku setiap hari. Di dapur, aku mulai menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana, tahu goreng, dan teh hangat. Aku duduk di lantai dapur, bersandar di lemari kayu yang warnanya sudah pudar. Di depanku, lantai masih basah oleh sisa cucian. Sudah lama hancur. Aku tak tahu kapan tepatnya aku berhenti menjadi Marsha yang ceria. Kamu tuh istri, bukan babu kampung, hardiknya tajam. Seolah-olah aku hanyalah aib yang harus ditutupi dari keluarga besar mereka. Tapi tetap saja, ia diam. Seolah-olah telinganya tuli terhadap hinaan ibunya sendiri. Ingin bertanya, kenapa kamu nikahi aku dulu? Kalau akhirnya begini, biasanya aku akan diamkan, tapi entah kenapa kali ini aku angkat. Tapi aku tahu jawabannya tak akan menenangkan, hanya akan menyakiti lebih dalam. Tapi aku tahu kapan luka ini makin dalam saat setiap hari aku merasa lebih seperti barang tak berguna di rumah ini, bukan seorang istri, apalagi menantu. Tapi yang lebih basah adalah mata dan hatiku yang sudah remuk. Ini Marsha, Raka belum pulang. Sudah hampir pukul 1 dini hari. Di dapur itu, aku mendekap lutut, memeluk diri sendiri yang terasa asing. Tanganku kasar. Kuku-kuku kusam, tubuhku kurus, dan jiwaku. Pagi harinya, seperti biasa, aku kembali jati yang pertama bangun. Nggak enak dilihat orang, ujar Bu Sulastri sambil menyeruput teh. Dengan dalih beli bahan dapur, aku naik ojek ke tempat yang Tanti sebutkan sebuah kedai kecil di pinggir taman kota. Dan di sanalah, aku melihat sahabatku itu berdiri dengan senyum hangat, tangan terbuka. Perempuan penuh ide dan semangat. Orang yang dulu selalu memaksaku untuk percaya pada mimpi-mimpiku sendiri. Tapi setelah lulus, kami terpisah. Aku menikah, dia pindah keluar kota. Kontak kami terputus begitu saja. Aku punya sesuatu yang pengen banget aku omongin langsung. Tapi seperti biasa, Bu Sulastri tak pernah puas. Aku lagi bangun usaha kafe, konsepnya unik, elegan, tapi butuh orang yang punya rasa dan detail. Aku tahu kamu punya itu. Kamu dulu jago desain dan suka masak juga, kan? Tapi kamu harus janji, kamu bakal bangkit. Kamu bakal lepas dari semua yang rendahin kamu. Masak nasi goreng gini doang? Kamu pikir anak saya cuma pantas makan makanan murahan? Aku menunduk. Sudah berapa kali aku dengar kata kampung dari mulutnya. Seolah-olah itu satu-satunya identitasku. Raka duduk di meja makan. Wajahnya lesu, tapi bukan karena merasa bersalah. Justru karena mengantuk, habis pulang dari entah siapa. Nanti malam ikut mama ya. Kita ada undangan dari Pak Camat. Jangan bawa Marsha, ya. Meskipun tubuhku masih akan bersimpuh di lantai dapur esok hari dan suara ibu mertua masih akan mengoyak telinga dan harga diriku. Tapi kini aku punya satu hal yang tak mereka tahu. Dan Raka hanya mengangguk, datar, tanpa sedikit pun melirik ke arahku. Di hadapannya, aku kembali jati Marsha yang dulu gadis penuh mimpi yang percaya bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memperjuangkan harga diri. Aku ingin teriak. Siangnya, saat aku sedang mencuci baju di kamar mandi belakang, tiba-tiba teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku menceritakan semuanya tentang perlakuan mertuaku, tentang Raka yang berubah, tentang malam-malamku yang dingin dan sunyi. Dan Tanti mendengarkan semuanya tanpa menghakimi. Halo, suara itu, lembut, hangat, dan terasa sangat familiar. Iya, ini saya. Ini siapa ya? Aku Tanti Ramadhani. Masya Allah, Marsha, ini kamu.
Deg, dunia seakan berhenti berputar. Tanti, sahabatku waktu kuliah. Aku tergagap. Tan, kamu. Ya Allah, syukurlah ini beneran kamu. Aku udah lama nyari kamu. Kita ketemu, yuk. Aku di kota sekarang. Hari itu, diam-diam, aku keluar dari rumah untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Kami berpelukan. Lama. Air mataku mengalir tanpa bisa dibendung. Marsha, kamu berubah banget. Tapi aku bisa lihat, kamu lagi nggak baik-baik aja. Ya, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Di hadapannya, aku tak perlu berpura-pura kuat. Kami bicara berjam-jam. Lalu tiba-tiba, ia berkata sesuatu yang tak pernah kuduga. Marsha, aku butuh orang seperti kamu. Aku terkesiap. Tan, aku nggak punya apa-apa. Nggak punya uang. Nggak punya modal. Aku nggak butuh uang kamu. Aku butuh kamu. Aku pengen kamu pegang bagian operasional dan kreatifnya. Kita bangun sama-sama. Aku terdiam lama. Hatiku bergetar. Antara takut dan harap yang saling bertabrakan. Mampukah aku? Sanggupkah aku membalas semua luka ini? Dengan keberhasilan, malam itu, aku kembali ke rumah dengan hati yang berbeda. Harapan, sesuatu yang kecil, tapi cukup besar untuk mengubah segalanya. Pagi itu rasanya berbeda. Entah kenapa, meski aku tetap bangun lebih awal dan kembali berdiri di dapur yang sama, hatiku tak seberat biasanya. Ada sesuatu yang terasa menghangatkan dada seperti embun yang menyapu luka, seperti setitik cahaya di ujung lorong gelap yang sudah lama kupijak. Aku menatap pantulan wajahku di loyang aluminium yang kusam. Kusapa diriku sendiri dalam hati. Hari ini kamu akan mulai membangun sesuatu, walau kecil, tapi milikmu, bukan milik mereka yang selalu merendahkanmu. Raka masih belum banyak bicara. Dia sibuk dengan ponselnya, seperti biasa. Ibu mertuaku masih sama tajamnya, komentarnya masih menusuk. Tapi entah kenapa, kali ini aku tidak menangis. Dindingnya dari batu bata ekspos, lampunya kuning remang-remang, dan ada aroma kayu bakar yang menggantung di udara. Tapi entah kenapa, aku langsung jatuh cinta pada tempat ini. Tidak mengeluh, karena pikiranku sudah terbang ke tempat lain kerencana yang diam-diam mulai kurangkai bersama Tanti. Beberapa hari kemudian, aku, wanita yang setiap hari dicaci, kini diajak membangun bisnis oleh wanita yang kukagumi. Tapi, ada keraguan dalam hatiku. Tapi Tanti hanya tersenyum, seolah-olah semua kekurangan itu hanyalah bagian dari tantangan yang bisa kami lewati. Aku dan Tanti bertemu lagi. Kali ini kami duduk di dalam sebuah kedai kopi kecil yang katanya mau ditutup karena sepi. Ini calon tempat kita, kata Tanti, sambil menyodorkan secangkir kopi padaku. Aku bahkan nggak tahu bisa kerja di luar rumah atau tidak. Raka aku memandang sekeliling. Tempat ini punya jiwa, punya rasa, tapi jelas butuh banyak perbaikan. Lantai retak, cat mengelupas, dapurnya sempit. Bisa kita wujudkan, Marsha. Tapi aku mau kamu jadi co-foundernya. Aku akan urus bagian administrasi dan manajemen legal. Kamu pegang konsep, rasa, dan atmosfer. Kami mengganti cat, mendesain ulang dapur, memilih aroma ruangan, bahkan menentukan playlist lagu yang akan diputar. Aku kembali jadi Marsha yang penuh ide, bukan Marsha yang lelah menangis di dapur rumah mertua. Kita bangun dari bawah, tapi ini akan jadi milik kita. Aku menahan napas. Tawaran itu terasa seperti mimpi. Tapi untuk pertama kalinya, aku menatap matanya tanpa rasa takut. Kalau kamu terus menunggu izin dari orang yang gak menghargai kamu akan terus terpenjara. Potong Tanti lembut tapi tegas. Kata-katanya seperti tamparan. Tapi justru tamparan yang menyadarkan. Aku mengangguk pelan. Ada keberanian kecil yang mulai tumbuh. Baik, aku akan coba. Tapi jangan sebut namaku di dokumen apapun. Aku nggak mau keluarga Raka tahu. Mungkin karena aku tidak menangis seperti biasanya. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya, dia merasa kehilangan kendali atas diriku. Tanti menatapku lama, lalu mengangguk. Kalau itu maumu, aku hormati. Tapi satu saat nanti, dunia harus tahu siapa kamu sebenarnya. Jangan sampai kamu lupa siapa kamu di rumah ini, ya. Jangan mentang-mentang dikasih makan terus jati besar kepala. Tapi tetap saja, aku menangis di dalam hati.
Karena aku berhasil. Seorang pengunjung mendekat, tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku menjadi bagian dari sesuatu yang indah. Dindingnya kami pasang foto-foto masa kecil, kutipan puisi, dan lukisan tangan. Menu utamanya bukan hanya kopi dan makanan, tapi pengalaman dan ketenangan. Hari-hari pun berlalu. Setiap hari, setelah selesai mengurus rumah, aku mencuri waktu untuk menemui Tanti. Kami membenahi kedai itu pelan-pelan. Aku kembali menemukan diriku di sana. Diriku yang dulu suka membuat minuman unik, mencoba resep kue baru, dan menata ruangan hingga terasa nyaman. Kadang, aku bahkan sampai lupa waktu. Pernah sekali, aku pulang larut dan Raka memelototiku. "Kamu dari mana aja?" bentaknya. Aku tak menjawab. "Dari tempat yang bikin aku merasa hidup," kataku lirih. Dia mengernyit, tapi tak bisa berkata-kata. Ibu mertuaku pun mulai curiga. "Kamu sering pergi-pergi sekarang." Tapi aku hanya tersenyum. Senyum tenang. Karena di balik semua kata-kata tajam itu, aku tahu, aku sedang membangun kebebasanku. Dan akhirnya, hari itu datang. Kedai kami akhirnya selesai direnovasi. Namanya Langit Senja. Kafe kecil dengan nuansa hangat, tempat orang bisa datang bukan hanya untuk makan atau minum, tapi untuk merasa pulang. Hari pembukaan kami kecil-kecilan, hanya dihadiri beberapa sahabat dekat Tanti dan beberapa orang dari komunitas. Aku berdiri di belakang meja kasir sambil menyusun kue tart mini hasil kreasiku sendiri. "Enak banget kopinya. Siapa yang bikin resepnya?" Aku menatapnya, lalu menjawab dengan suara pelan, nyaris berbisik. Seorang wanita yang akhirnya mulai percaya bahwa dirinya layak dihargai. 2 tahun berlalu sejak aku menyentuh kenop pintu kedai kecil itu untuk pertama kalinya. Dan pagi ini, aku berdiri di tengah ruangan luas bergaya industrial modern dengan kaca-kaca besar di dinding. Langit-langit tinggi yang dibiarkan terbuka, dan aroma kopi yang lembut menguar dari sudut barista. Di sekelilingku, para pekerja menyelesaikan sentuhan akhir. Beberapa menata bunga segar di meja, yang lain memeriksa sistem suara untuk acara pembukaan malam nanti. Di atas panggung kecil yang dibangun khusus, terpajang tulisan bergaya elegan. Grand Opening Langit Senja 2.0 dari luar. Orang-orang hanya melihat ini sebagai kafe mewah baru yang akan jadi primadona kota. Semua karena kamu percaya padaku. Saat aku bahkan gak percaya pada diri sendiri. Tapi bagi aku dan Tanti, ini adalah lambang dari semua luka yang pernah kami telan dan semua keberanian yang akhirnya kami perjuangkan. Masya Allah, kita beneran sampai di titik ini, Marsha, kata Tanti sambil menatap bangunan megah 2 lantai itu dengan mata berkaca. Aku tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Kamu boleh jatuh berkali-kali, Marsha, tapi kamu bangkit. Dan bukan cuma bangkit kamu terbang. Bukan cuma karena aku, tapi karena kamu gak menyerah," jawabnya. Kami tertawa pelan, menyembunyikan haru. Cafe ini bukan sekadar tempat. Ini adalah bukti. Bukti bahwa seorang wanita yang dulu dihina, diinjak harga dirinya, diremehkan bahkan oleh suaminya sendiri, mampu membangun sesuatu yang membuat dunia akhirnya harus tunduk. Keluarga suamiku sendiri. Identitasku masih rahasia sejak awal. Aku dan Tanti sepakat nama pemilik cafe tidak akan diumumkan secara langsung. Semua dokumen hukum memang mencantumkan namaku sebagai co-founder dan pemegang saham utama, tapi untuk publik, hanya nama Tanti yang ditampilkan. Itu permintaanku. Aku ingin melihat siapa yang datang, siapa yang memuji, siapa yang menghina. Sebelum tahu siapa yang berdiri di belakang semua ini. Dan diam-diam, aku mengirimkan undangan peresmian ke banyak tokoh, pejabat, influencer, dan aku berdiri di lantai 2, memperhatikan semua dari balik kaca. Dengan nama yang sangat formal. Lampu-lampu gantung kristal memantulkan cahaya senja yang masuk dari jendela besar, menciptakan suasana hangat dan magis. Undangan Grand Opening Cafe Langit Senja untuk Bapak Raka Adinata dan Ibu Sulastri Pranoto. Tanti sempat menatapku heran. "Kamu yakin mau undang mereka?" Semuanya terpukau dengan konsep cafe yang tak hanya mewah tapi juga punya nuansa jiwa. Adalah wanita yang mereka usir dari dapur rumah mereka sendiri. Aku mengangguk pelan, tapi tegas. Aku nggak akan balas dendam. Tapi aku ingin mereka tahu siapa yang selama ini mereka injak. Di belakangnya,
Raka, dengan setelan hitam dan jam tangan mahalnya. Persiapan terakhir. Hari itu, aku mengenakan blazer abu lembut dan celana bahan hitam. Hijabku kubentuk rapi, sederhana tapi elegan. Bahkan sekarang pun, mereka masih sombong. Tapi tak apa, mereka akan tahu sebentar lagi. Kalau bukan undangan, mohon jangan masuk area khusus. Beberapa kru media datang lebih awal. Mereka memotret setiap sudut kafe. Tanti berbisik, ini tempat paling cantik yang pernah aku lihat. Benar-benar kayak karya seni. Aku menoleh padanya dan berkata, tempat ini dibangun dari tangisan, luka, dan diam yang panjang. Makanya dia hidup. Aku berdiri di lorong belakang, memperhatikan semua dari layar CCTV. Beberapa tamu menoleh. Kedatangan yang dinanti. Pukul 6 sore. Satu persatu tamu datang dengan mobil-mobil mewah. Beberapa artis lokal, pejabat, dan para pengusaha. Dan lalu, aku melihat mobil putih itu berhenti di depan. Dari dalam keluar Bu Sulastri, mengenakan kebaya brokat mencolok, bibir merah menyala. Mereka menatap kafe dengan pandangan kagum. Tak tahu, tak curiga, bahwa yang akan menyambut mereka nanti. Aku bersembunyi di balik tirai lantai 2, mengamati dari kejauhan. Untuk terakhir kalinya, gila. Tempat ini elit banget. Pemiliknya pasti orang kaya baru. Ya, kata Raka pada ibunya sambil memotret interior kafe. Ya, untung kita dapat undangan. Ini bisa jadi bahan obrolan buat acara ibu-ibu arisan nanti, jawab Bu Sulastri. Aku menahan napas. Tamu tak diundang. Aku pun turun perlahan. Tapi aku tidak muncul ke ruang utama. Dan saat aku melangkah pelan ke area bar, mendekati kerumunan tamu, salah satu staf bar yang belum mengenalku bertanya, "Mbak, mohon maaf." Tamu undangan lewat pintu depan. Sebelum aku menjawab, suara tajam memotong udara. "Marsha, kamu ngapain di sini?" Suara itu milik Bu Sulastri. Ia berjalan ke arahku cepat-cepat, mata membelalak, diikuti oleh Raka. Wajahnya berubah seketika, dari bingung menjadi jijik. "Ya ampun, kamu juga datang ke sini. Tempat kayak gini bukan buat orang sekelas kamu. Pulang sana, jangan bikin malu," katanya lantang. Aku berdiri diam, tak menjawab, hanya menatap mereka. Tapi kali ini, tanpa air mata, tanpa gemetar, Raka menimpali, "Marsha, kamu diundang juga? Atau kamu nyusup? Kamu nggak malu?" Tanti yang melihat dari kejauhan hendak menghampiri, tapi aku menahan dengan tatapan. Aku ingin mereka menginjak harga diriku sekali lagi. Aku ingin mereka menganggapku rendah. Aku berdiri membeku di antara sorotan lampu gantung dan tatapan tajam yang menusuk hati. Bu Sulastri berdiri di depanku dengan kedua tangan di pinggang. Suaranya sengaja dikeraskan, agar tamu-tamu sekitar mendengar jelas. "Ini bukan tempat buat orang kaya kamu, Marsha. Kamu pikir bisa numpang popularitas dari kafe mewah ini?" Raka berdiri setengah langkah di belakang ibunya, menatapku sinis, seolah melihat seekor binatang yang tersesat di pesta kaum elit. "Kamu ngapain sih kesini? Nggak malu? Pulang gi. Ini tempat orang-orang penting, bukan buat perempuan kampungan yang kerjaannya cuma bikin malu suami," lanjut Bu Sulastri. Beberapa tamu tampak canggung. Ada yang melirik kami dari ujung mata. Ada yang pura-pura tidak melihat, tapi tak ada satupun yang menyela. Mereka hanya diam. Aku tidak menunduk, tidak mundur, seperti aku dulu diam di tengah hinaan, berharap waktu cepat berjalan. Tapi kali ini, aku hanya tersenyum. Senyum yang dulu sering aku sembunyikan karena takut dihina. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara Grand Opening Langit Senja 2.0, cafe dengan konsep elegan dan intimate. Persembahan dua wanita hebat yang membangun semuanya dari nol. Senyum yang sekarang muncul karena aku tahu, sebentar lagi semua akan berubah. Acara dimulai. MC berdiri di tengah ruangan, mikrofon di tangan, tersenyum lebar. Sosok di balik resep, nuansa, dan kehangatan langit senja. "Selamat malam para tamu undangan." Ia sibuk berbisik-bisik dengan Raka, mungkin masih membicarakan betapa tak tahu malunya aku datang ke tempat ini. Suara tepuk tangan menggema. Bu Sulastri melipat tangan, berdiri tak jauh dari meja tengah, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Dan malam ini,
kami akan memperkenalkan sosok luar biasa yang berada di balik berdirinya kafe ini. Wanita inspiratif yang menolak kalah oleh keadaan. Amsi memandang ke arah tangga dengan senyum penuh teka-teki. Matanya menatapku seperti melihat hantu atau mungkin kenyataan pahit yang tak bisa dia telan. Setiap detik adalah pembalasan paling elegan atas tahun-tahun penghinaan yang kutelan dalam diam. Saya persilakan naik ke panggung. Ibu Marsha Pramesti. Tiba-tiba, ruangan menjadi hening. Beberapa kepala mulai menoleh ke segala arah. Beberapa mengernyit, berbisik, siapa itu Marsha? Yang pernah disuruh keluar dari rumah, dari dapur, dari tempat yang katanya bukan milik saya. Tapi hari ini, saya berdiri di atas panggung milik saya sendiri. Dan 1 detik kemudian, tapi sebenarnya, bukan saya yang numpang hadir di tempat ini. Merekalah yang berdiri di tempat milik saya. Aku melangkah maju, lurus ke tengah ruangan. Mata Bu Sulastri membelalak. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Raka mematung. Langkahku mantap. Aku naik ke panggung. Tak buru-buru, tak ragu. Ia tak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu ia anggap tak bisa apa-apa, berdiri tegak, dengan mata berkaca, tapi tanpa air mata, bisa berdiri di atas panggung miliknya sendiri, disorot lampu, dikelilingi pujian. Tepuk tangan menggema dari tamu-tamu yang tak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa aku wanita di balik kafe mewah ini. Aku menggenggam mikrofon, menatap hadirin. Terima kasih sudah datang. Saya Marsha Pramesti, pemilik dan co-founder Langit Senja. Suara bergetar, tapi jelas, tegas, bahwa tidak ada perempuan yang terlalu kecil untuk bermimpi. Terima kasih, saya tidak berdarah pengusaha. Saya bukan anak konglomerat. Saya hanya wanita yang pernah dianggap tak berguna. Ruangan terdiam. Aku menatap sudut ruangan di mana Raka dan ibunya berdiri. Mungkin malam ini ada yang merasa heran kenapa saya diundang. Suara tertahan di udara. Bu Sulastri tampak seperti hendak pingsan. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku mengakhiri pidato singkatku. Terima kasih telah mempercayai tempat ini. Saya membangunnya bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Tepuk tangan membanjiri ruangan. Dan aku. Karena hari itu, aku bukan lagi Marsha yang diinjak. Hari itu, aku Marsha yang bangkit dan membuat mereka menunduk tanpa aku perlu menyuruh. Tepuk tangan belum sepenuhnya reda saat aku turun dari panggung. Langkahku tenang, wajahku tersenyum. Tapi di dalam dada, jantungku berdegup begitu kencang, seolah ingin meledak. Bukan karena gugup, bukan karena takut, tapi karena ini adalah kali pertama aku berdiri di tengah banyak orang tanpa merasa kecil. Dan di sana, di antara kerumunan yang mulai memujiku, 2 sosok paling berpengaruh dalam hidupku berdiri membeku, Raka dan Bu Sulastri. Mereka tak bertepuk tangan, tak menyapa, tak mengucap selamat. Yang ada hanya wajah-wajah terhenyak dan tertampar kenyataan. Aku tahu, mereka tak menyangka wanita yang mereka usir dari dapur rumah kini jadi pemilik kafe sekelas hotel bintang 5. Luka terakhir sebelum kemenangan tamu-tamu mulai mendekat. Beberapa mengajakku foto. Beberapa menyalami dengan pujian tulus. Masya Allah, Bu Marsha, konsep kafenya luar biasa. Speech ibu tadi bikin merinding. Ibu inspirasi banget. Tapi sesekali, aku mencuri pandang ke arah Raka dan ibunya yang masih berdiri di pojok ruangan seperti bayangan masa lalu yang tidak tahu harus berlindung kemana. Aku membalas semuanya dengan ramah. Dan akhirnya, mereka datang mendekat. Tapi bukan untuk minta maaf. Bukan untuk mengucap selamat, melainkan untuk menghancurkan harga diriku sekali lagi, entah karena malu atau karena egonya yang belum siap kalah di hadapan wanita yang dulu mereka anggap sampah. Ini maksudnya apa, Marsha? Bu Sulastri bertanya dengan nada rendah tapi tajam. Kamu sengaja undang kami biar kami malu di depan semua orang? Ya, aku menatap matanya, tetap tersenyum. Tidak, Bu, saya undang ibu karena ini kafe saya. Semua orang penting saya undang, termasuk ibu dan Raka. Berani banget kamu ya? Ia menaikkan suaranya sedikit. Beberapa tamu mulai melirik. Jangan lupa dari mana kamu berasal, Marsha. Kamu itu tetap perempuan miskin. Kamu pikir, hanya karena punya tempat begini, kamu lebih tinggi dari keluarga ini? Aku diam.
Diamku hari ini lebih keras daripada 1000 kata, tapi senyumku tidak luntur. Tanti, yang berdiri tak jauh dari kami, hendak maju dan membela. Tapi aku menahan dengan isyarat pelan, karena aku tahu. Saat semua mata menyaksikan, Raka menatapku lekat-lekat. Wajahnya mulai merah, suaranya rendah, tapi cukup tajam untuk mengiris. Jati, kamu bohong selama ini. Di belakang aku kamu bangun bisnis. Kamu pikir kamu siapa? Kamu istri aku. Aku tertawa kecil, bukan untuk mengejek, tapi karena aku tak menyangka. Bahkan setelah semua ini, Raka masih merasa punya hak atas hidupku. Aku bangun semua ini saat kamu sibuk dengan wanita lain. Saat kamu tak peduli apakah aku makan atau tidak. Saat ibumu menyuruhku keluar dari rumah hanya karena teh buatan tanganku kurang manis. Raka diam. Amsi kembali mengambil mikrofon. Bu Sulastri tampak gelisah. Wajahnya berkedut. Dan saat itu, para tamu undangan, sebagai penutup, mari kita beri penghargaan khusus kepada dua wanita yang membangun kafe ini dari bawah. Ibu Marsha Pramesti dan Ibu Tanti Ramadhani. Di antara orang-orang penting yang berebut ingin mengenal siapa Marsha itu. Tepuk tangan bergemuruh. Seketika, seluruh mata tertuju padaku. Dan pada saat itulah, aku melangkah maju, berdiri tepat di samping Bu Sulastri dan Raka. Tanpa menoleh mereka sama sekali. Aku berdiri di tengah spotlight, di antara para tamu yang bersorak. Dan Raka, hanya Jati penonton. Bu Sulastri terdiam dalam malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Elegansi seorang korban yang bangkit. Setelah acara selesai, beberapa media lokal meminta wawancara. Tapi aku menolak dengan halus. Bagiku, malam ini bukan tentang popularitas. Ini tentang menyudahi cerita luka yang dulu, tentang mengubur masa lalu tanpa harus membalas dengan caci maki. Saat aku berjalan ke parkiran, seseorang memanggilku dari belakang. Raka, Marsha, tunggu. Aku berhenti, tapi tak menoleh. Kamu berubah banget, katanya pelan. Kamu sekarang luar biasa. Aku minta maaf. Aku menoleh perlahan, menatap wajah yang dulu pernah aku cintai sepenuh hati tapi kini hanya terasa seperti bayang-bayang masa lalu yang asing. Aku nggak berubah, Ra, jawabku tenang. Kamu yang dulu menolak melihat siapa aku sebenarnya. Aku pergi malam itu dengan langkah ringan. Bukan karena akhirnya aku bisa membalas perlakuan mereka, tapi karena aku akhirnya sembuh. Dan tidak ada kemenangan yang lebih elegan dari memaafkan orang yang pernah menghancurkanmu, tanpa pernah mengizinkannya menyentuhmu lagi. Sudah lebih dari seminggu sejak surat dari Bu Sulastri tiba di tanganku. Tapi sampai hari ini, aku belum membalasnya. Bukan karena marah, bukan pula karena dendam. Tapi karena aku butuh waktu untuk memastikan bahwa aku tidak lagi berpijak pada luka lama saat memutuskan sesuatu. Aku, Marsha yang dulu, mungkin akan langsung luluh hanya karena permintaan maaf yang sederhana. Tapi aku yang sekarang telah belajar menghargai diriku sendiri terlebih dahulu. Dan di tengah keraguan itu, datanglah satu ajakan lain yang bahkan lebih mengejutkan. Telepon dari masa lalu siang itu, di sela-sela meeting dengan calon investor, ponselku bergetar, nomor tak dikenal. Kupikir hanya pelanggan atau vendor, tapi saat aku angkat, suara di seberang membuat nafasku tercekat. Marsha, ini aku, Raka. Suara itu tak sekeras biasanya, tak sinyol saat marah. Justru, terdengar pelan, patah, dan asing. Aku tak menjawab. Terlalu banyak kenangan buruk yang tiba-tiba menyeruak hanya karena dua suku kata itu. Raka. Aku tahu kamu benci aku, lanjutnya. Dan kamu punya 1000 alasan untuk mengabaikan telepon ini. Tapi, tolong, dengar aku sekali ini saja. Masih aku diam. Boleh kita ketemu, Marsha? Aku nggak akan maksa, tapi aku cuma pengen ngomong dari hati ke hati. Tanpa ibu, tanpa marah-marah, tanpa menyalahkan siapa-siapa. Setelah lama terdiam, akhirnya aku menjawab pelan. Besok pagi. Jam 8, di cabang kedua Langit Senja, sebelum buka. Pertemuan tanpa harapan, hanya aroma kopi dan suara jam dinding yang menemani detak jantungku. Pagi itu, kafe masih kosong. Raka datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja biru tua, sedikit kusut. Rambutnya tidak ditata rapi seperti biasa. Matanya
Sayu, seperti sudah lama tak tidur nyenyak. Aku tidak menawarkan kopi, tidak menanyakan kabar, tidak basa-basi. Aku hanya duduk, menunggu. Raka menarik napas panjang. Aku bukan laki-laki. Tangannya gelisah, saling meremas. Rumah itu kosong. Ibu pun mulai sepi. Dan aku nggak tahu harus bicara dengan siapa. Bukan karena cinta, Ra, tapi karena saat itu aku belum tahu cara mencintai diriku sendiri. Semua orang yang dulu aku banggakan ternyata cuma ada di saat aku punya uang. Tapi sebagai orang yang pernah sangat bersalah padamu. Tapi kamu tetap tinggal bahkan waktu kamu diinjak. Aku kesini bukan buat ngajak balikan. Aku tahu, hubungan kita udah selesai dari lama. Aku diam. Tapi Marsha, aku ingin minta satu hal. Kesempatan. Buat memperbaiki hubungan sebagai manusia. Aku sadar, dulu aku bukan suami. Bahkan, ia menatapku. Mata yang dulu dingin, kini tampak gentar. Kamu tahu nggak? Setelah kamu pergi, bukan sebagai mertua yang sombong. Ia datang dengan pakaian sederhana, tanpa riasan menor, dan sebatang bunga melati di tangannya. Aku menggelang pelan. Aku ingin sekali belajar membuat teh seperti dulu kamu buat. Yang katanya pahit itu. Ternyata aku kangen sekarang. Tapi aku datang karena ingin belajar. Bukan memohon. Raka menunduk. Aku nggak minta kamu maafin aku sekarang. Tapi kalau suatu saat kamu butuh bantuan, apapun, aku akan datang. Bukan sebagai suami. Undangan dari seorang ibu beberapa hari kemudian, Bu Sulastri datang ke kafe. Tapi kali ini, aku menghampirinya. Ia berdiri sambil menunduk, tak lagi bicara tinggi. Aku malu, katanya, nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ia menyerahkan bunganya. Kalau suatu hari kamu bersedia, tanpa mengizinkan mereka menyakiti lagi. Dan saat itu, aku tahu, luka bisa berubah jadi pelajaran jika kita cukup kuat untuk tidak mengasahnya jadi senjata. Memaafkan tanpa mengulang tentang luka batin, dan tentang keberanian memulai dari nol. Aku tidak menerima mereka kembali ke dalam hidupku. Tapi aku tidak juga menutup pintu rapat-rapat. Aku memilih jalan tengah. Memaafkan. Aku mengundang Bu Sulastri ke sebuah acara pelatihan UMKM perempuan yang kuadakan lewat Yayasan Baruku, Rumah Rasa Ruang Aman Perempuan yang ingin bangkit. Di sana, ia duduk di barisan paling depan, mendengarkan dengan hikmat saat aku berbicara tentang perjuangan perempuan. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian tahun, ia berdiri dan bertepuk tangan paling lama. 3 hari setelah malam peresmian itu, notifikasi di ponselku nyaris tak berhenti. Mentions di media sosial meledak. Foto-fotoku saat berdiri di atas panggung dengan senyum tenang tersebar di mana-mana. Video pidatoku yang hanya berdurasi 3 menit itu sudah disunting oleh beberapa kanal YouTube dan diberi judul bombastis, "Wanita yang dulu dihina mertua, kini punya kafe mewah di tengah kota." Kisah Marsha. Dari dapur mertua ke panggung bisnis elit suaminya selalu menghina. Tapi lihat siapa yang sukses sekarang. Ternyata menemukan jalannya sendiri untuk bersinar. Aku tak pernah mencari viral. Tapi kebenaran ketika disampaikan dengan ketulusan. Undangan dari media diantaranya, beberapa permintaan wawancara dari stasiun TV nasional. Katanya, ibu mewakili suara banyak perempuan yang selama ini diam. Hari itu, manajer Tanti menyerahkan sebuah map berisi surat-surat penting untuk menyuarakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar luka pribadi. Bu Marsha, semua media ini ingin mendengar cerita ibu. Aku terdiam lama. Dulu, aku bahkan takut bicara. Bahkan untuk sekadar membela diri dari hinaan mertua. Tapi sekarang, dunia meminta aku untuk bicara. Pemilik kafe Langit Senja yang viral karena kisah perjuangannya. Aku mengangguk, bukan sekadar tontonan, tapi yang bisa jadi inspirasi untuk perempuan lain. Pilihkan satu yang paling punya ruang untuk cerita mendalam. Wawancara yang mengubah segalanya. Di depanku, host wanita cerdas dan lembut menyapa dengan hangat. Sore itu, aku duduk di kursi empuk studio sebuah acara talk show terkenal. Saya menyimpan semua luka itu bukan untuk balas dendam, tapi untuk jadi bahan bakar. Selamat datang, Ibu Marsha Pramesti. Tapi saya menyembuhkan diri sendiri, sampai mereka akhirnya harus menunduk, tanpa saya menyuruh. Aku mengangguk pelan,
tersenyum. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir. Tentang awal mula membangun kafe, tentang pengalaman pahit tinggal di rumah mertua, tentang bagaimana aku bangkit di tengah tekanan, dan tentu, tentang siapa yang paling menyakitiku. Bu Marsha, tanya sang host. Banyak yang ingin tahu, apakah benar saat pembukaan kafe, ibu mertua dan suami ibu hadir, lalu tidak tahu kalau kafe itu milik ibu sendiri. Aku menghela napas. Orang-orang datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tapi untuk merasakan semangat seorang wanita yang bangkit dari runtuhan. Benar? Jawabku tenang. Mereka hadir sebagai tamu, tapi lupa, dulu mereka pernah mengusirku sebagai beban. Seluruh studio hening. Aku melanjutkan. Suaraku sedikit bergetar namun tetap tegas. Ini rumah kedua bagi semua perempuan yang merasa tak dihargai di rumah pertamanya. Dulu saya sering menangis di dapur mereka. Karena teh buatan saya dianggap tidak layak. Karena pakaian saya dihina. Karena saya diperlakukan seperti pelayan. Tapi saya diam. Sang host mengangguk. Matanya berkaca. Saya tidak membalas mereka dengan hinaan. Tapi saya membalas dengan pencapaian. Saya tidak menyakiti mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar tepuk tangan. Bukan karena simpati, tapi karena penghargaan. Langit Senja menjadi simbol setelah tayangan itu viral. Kafe kami dibanjiri pengunjung dari berbagai kota. Kami mulai membuka cabang kedua di kota lain. Tapi ternyata, kamu adalah pohon besar yang mampu tumbuh meski diinjak. Tawaran kerjasama datang bertubi-tubi. Bahkan, ada investor luar negeri yang tertarik untuk membawa Langit Senja ke luar negeri dengan konsep A Healing Cafe Born from Real Heartbreak. Suatu hari nanti, ajak aku duduk di cafe milikmu. Bukan sebagai tamu istimewa, bukan sebagai mertua, tapi sebagai orang yang ingin belajar menjadi manusia lebih baik. Namun aku tak tergesa. Aku tahu, Langit Senja bukan sekadar bisnis. Satu surat tak terduga suatu pagi, di tengah tumpukan surat pujian dan permintaan kerjasama, aku menemukan satu surat dalam amplop coklat lusuh. Tulisannya dengan tangan, agak bergetar. Dari Bu Sulastri. Tanganku sempat gemetar, tapi aku membukanya. Marsha, entah harus mulai dari mana. Aku hanya ingin bilang, aku salah. Selama ini aku pikir kamu cuma benalu di rumah kami. Aku malu, tapi lebih malu lagi jika tidak mengaku salah. Aku minta maaf. Kalau boleh, aku membaca surat itu berulang-ulang. Air mataku menetes, bukan karena sakit, tapi karena luka itu akhirnya sembuh sepenuhnya. Langit sore mulai berwarna jingga ketika aku berdiri di depan sebuah gedung kecil bercat putih gading dengan jendela kayu lebar dan taman mungil di halaman depannya. Di atas pintu masuk, terpajang papan kayu sederhana bertuliskan, Rumah Rasa Ruang Aman untuk Perempuan yang Ingin Bangkit. Tempat ini dulunya hanyalah ruko kosong tak terurus, tapi sekarang penuh warna pastel, aroma bunga segar, dan semangat baru yang tumbuh di dalamnya. Bukan hanya kafe lagi, ini adalah tempat pulang kedua bagi para perempuan yang kehilangan rumah pertama mereka. Dari teh pahit ke rasa yang dipulihkan. Saat pertama kali membuka Rumah Rasa, aku tidak menyangka begitu banyak perempuan datang dengan cerita yang mirip denganku. Dilecehkan di rumah sendiri, dihina karena tak menghasilkan uang, disalahkan karena tubuh, suara, atau sekadar karena terlalu diam. Mulai bicara, mulai menyembuhkan diri. Mereka duduk di ruangan konseling, menggenggam cangkir teh hangat yang aku sajikan sendiri. Mereka menangis dalam diam, tapi satu persatu. Rumah Rasa bukan sekadar tempat pelatihan. Di sini, kami memberikan sesi konseling gratis, pelatihan usaha kecil, kelas memasak, kerajinan, dan pemasaran digital, dan yang terpenting, komunitas yang tidak menghakimi. Wanita yang dulu diam, kini bicara. Di sebuah ruangan kelas kecil, duduk 15 wanita dengan wajah berbeda-beda, tapi sorot mata yang serupa. Lelah, namun ingin hidup. Salah satunya bernama Lin, ibu 2 anak, ditinggal suami dengan utang bertumpuk. Yang lain, Tari, mantan istri pejabat yang hidup dalam bayang-bayang kekerasan psikis bertahun-tahun. Mereka duduk, mencatat, bertanya, dan tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bu Marsha, kata Lin suatu hari, kalau nggak ada tempat ini,
Mungkin saya masih berpikir hidup saya nggak punya nilai. Aku menatapnya. Mata kami bertemu. Tapi ternyata, luka itu bukan akhir. Luka itu tanda bahwa kamu pernah bertahan. Aku tahu perasaan itu. Kali ini, ia mengenakan blus sederhana dan kerudung polos. Di tangannya, kue bolu kukus dengan hiasan seadanya. Len, jawabku pelan, dulu aku juga berpikir begitu. Tapi, bolehkah aku ikut jadi relawan di sini? Katanya. Bu Sulastri kembali suatu hari, saat sesi kelas baru dimulai, seorang wanita paruh baya berdiri di depan pintu, sambil membawa nampan kecil berisi camilan buatan sendiri. Itu Bu Sulastri, tapi bukan dengan gaya lamanya yang sombong dan mencolok. Aku tahu rasanya salah, dan aku tahu, aku nggak bisa menebus semuanya. Saya ibu rumah tangga yang setiap hari hanya memasak dan mencuci. Dulu saya merasa tidak ada artinya. Tapi waktu saya nonton wawancara ibu di TV, saya menangis. Karena ternyata saya tidak sendiri. Karena ternyata saya juga berharga. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa wanita saling melirik. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Tapi hati saya sudah pulang ke tempat yang dulu hilang. Karena di rumah rasa, siapapun yang ingin berubah, pantas diberi tempat untuk mencoba. Surat dari seorang ibu malam itu. Sebelum tidur, aku membuka email dari seorang perempuan bernama Ami. Ibu Marsha, saya bukan siapa-siapa. Terima kasih sudah membangun rumah rasa. Saya belum bisa datang ke sana. Email itu membuat air mataku menetes perlahan. Aku tidak membalas langsung, tapi aku tahu. Satu tempat kecil yang lahir dari luka, kini menjadi pelindung banyak hati yang pernah remuk seperti milikku. Marsha yang baru kini, setiap pagi aku bangun bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk memberi tempat bagi yang sedang bertahan. Aku bukan lagi wanita yang berdiri di balik dapur rumah mertua. Aku bukan hanya pemilik kafe mewah. Aku bukan. Hari itu, aku berdiri di belakang panggung sebuah konferensi nasional bertajuk Perempuan Bangkit. Dari luka menjadi kekuatan. Gedung tinggi di pusat Jakarta itu penuh sesak. 1000 kursi terisi oleh perempuan dari berbagai penjuru negeri. Ada aktivis, ibu rumah tangga, mantan korban kekerasan, pengusaha kecil, janda muda, hingga mahasiswi idealis. Semua mata tertuju ke panggung yang sebentar lagi akan kutapaki. Tanti menggenggam tanganku di belakang panggung. Kamu siap? Aku menarik napas panjang. Lahir untuk momen ini, lebih dari siap. Aku. Langkah yang tidak lagi gemetar, aku melangkah ke atas panggung. Sorotan lampu menyorot wajahku. Gemuruh tepuk tangan menyambut. Tapi suara dalam dadaku jauh lebih lantang. Ini bukan panggung pertamaku. Tapi ini panggung di mana aku tak lagi takut melihat siapapun di hadapan. Aku berdiri di podium. Mikrofon sudah menunggu. Tapi aku tidak langsung bicara. Aku menatap wajah-wajah di hadapanku, begitu banyak perempuan. Begitu banyak luka yang tersimpan dalam senyum. Lalu aku berkata, aku hanya seorang menantu yang dianggap tak berguna. Seorang istri yang diperlakukan seperti barang sisa. Namaku Marsha Pramesti. Mungkin sebagian dari kalian mengenalku karena kafe mewah. Tapi sebelum itu semua salahku. Sampai aku sadar, yang salah bukan aku, tapi sistem yang membuat perempuan harus tunduk untuk dianggap cukup. Ruangan langsung hening. Aku pernah diusir dari dapur, disebut aib keluarga, dihina karena tidak menghasilkan uang. Dan aku percaya, beberapa orang mulai mengusap air mata. Aku melanjutkan, suara tetap tenang. Hari ini aku tidak berdiri di sini untuk menggurui. Aku berdiri karena aku tahu. Kita semua pernah berada di tempat gelap, tapi percaya, selama kita masih bernapas, kita masih punya kuasa untuk menyalakan cahaya. Aku melangkah keluar dari podium, mendekati pinggir panggung. Rumah rasa yang aku bangun bukan dari uang, tapi dari luka. Tapi luka itu bukan lagi kutukan. Luka itu adalah pintu, dan kalian semua punya kuncinya. Karena sebentar lagi, kita yang akan menulis cerita. Ruangan pecah oleh tepuk tangan, tapi aku belum selesai. Kali ini bukan di barisan atas, tapi di tengah, memeluk seorang ibu muda yang menangis. Ia tak lagi menghakimi, ia sedang belajar menjadi manusia baru. Mereka berdiri bukan untukku,
tapi untuk diri mereka sendiri yang mulai bangkit. Kalimat yang mengguncang panggung. Aku menatap semua hadirin. Dan dengan suara yang mantap, aku ucapkan, kepada semua perempuan yang pernah dianggap kecil, biarkan mereka tertawa sekarang. Seketika, seluruh ruangan berdiri, ribuan tangan bertepuk, ratusan perempuan menangis sambil memeluk satu sama lain. Tapi aku perempuan yang akhirnya belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang menerima kita, tapi bagaimana kita menerima diri kita sendiri dan memilih bangkit tanpa menunggu diselamatkan. Dan di antara mereka, aku melihat Bu Sulastri berdiri. Kembali ke rumah malam itu, aku pulang ke rumah kecilku. Rumah yang dulu pernah kulewati dengan langkah tertatih. Kini, tempat itu penuh cahaya. Aku membuka jendela, menatap langit malam, lalu menuliskan satu pesan di akun sosial mediaku yang kini diikuti jutaan orang. Aku bukan perempuan sempurna. Epilog perempuan yang menulis akhirnya sendiri. Dari dapur kecil yang dulu penuh caci maki. Dari teh pahit yang dulu dibuang ke lantai. Dari luka-luka yang disimpan di dada. Kini aku, Marsha Pramesti, tak lagi berjalan dengan ketundukan. Aku berjalan dengan kepala tegak. Karena aku tahu, aku bukan hanya pemilik kafe, aku pemilik hidupku sendiri. Dan untuk semua perempuan yang sedang membaca ini, kamu juga bisa. Jangan menunggu dunia berubah. Mulailah dari hatimu.